kita belajar mindset pengusaha, ya nanti ada yang namanya waktu, uang, dan tenaga. Ya kita punya fase-fasenya. Nah, rata-rata di sini saya lihat banyak anak muda usia di bawah 30 tahun, betul ya? Nah, di bawah 30 tahun ini berarti kan tenaga masih bagus, kesehatan, betul kan? Masalahnya itu adalah uangnya minimalis, benar nggak? Terus kedua apa lagi? Waktu masih banyak, benar nggak? Nah, waktu itu masih banyak, tapi dibuang-buang percuma. Banyaknya begitu. Nah, sebelum saya mau masuk ke materi ini, saya mau menyambungkan dulu ya, disaringkan sama Bu Devi, supaya saya nyambung ke penjelasan produknya ini enak. Ya, tahu nggak kenapa kita perlu jadi pengusaha? Kan udah dikasih penjelasan nggak sama Devi? Saya mereview ulang. Ada tabel tadi kan. Nah, tabel itu ada dua lagi. Ini ada namanya ES B I. Masih ingat nggak tadi? Yang paling depan. Ini apa? Employee. Ya, employee ini kan maksudnya sebagai karyawan, ya kan? E nanti S-nya apa? Self-employee. Bedanya apa? Self-employed. Ini nggak punya bos, tapi tetap bisa kerja. Contohnya apa? Dokter, pengacara, notaris, ya kan? Paham kan? Paham ya? Nggak ada bos. Saya punya skill. Saya sudah punya SH, sarjana hukum. Saya punya spesialis penyakit dalam, spesialis apa? Kulit, jantung. Ya, saya bisa kerja. Ya. Nah, mau buka praktek di rumah, mau masuk rumah sakit sih bisa juga. Nah, kalau B ini apa tadi? Atau kita pemilik usaha atau pebisnis kan? Nah, uniknya sebagai pebisnis, kita tuh bukan lagi bekerja hanya menukarkan waktu. Ingat, ini nanti ada jam, ada jamnya kan? Ada apa namanya? Jam berapa ya kan? Jadi Anda tuh bekerja menukarkan waktu sama uang. Banyak banget tadi. Nanti di saya ada juga yang agak kurang blur. Contoh ya. Makanya kemarin itu saya sharing sama teman-teman juga, kalau misalnya oke, kamu kerja satu hari 9,5 jam. Ada yang kerja 8 jam, ya kan? Bayarannya berapa? Bisa dihitung. Oh, kalau bayaran saya per bulan ya, anggap UMR Banjarmasin berapa? 3 juta aja ya, dibulatin biar gampang ya. 3 juta. Per hari kita masuknya anggaplah Sabtu masuk, seminggu libur ya. Dibagi 25 hari aja. Ayo coba bisa bantu saya nggak hitung berapa? Bisa hitung? Per hari kurang lebih kan 100 ribuan, betul nggak? 120. 120 ya? Iya. Kurang lebih 120 ribu. Bagilah Anda punya waktu 8 jam. Per jam dibayar berapa? 15 ribu lah kurang lebih ya? Betul ya? Iya. Oke. 15 ribu mungkin satu piring soto Banjar ya? Ya, lebih pakai. Satu nasi kuning ya? Iya. Satu nasi kuning ya? Iya. Satu nasi kuning. Nah, maksud saya gini, Anda sadar nggak? Anda dibayar segini per bulan, per jam? Per jam. Pernah hitung nggak? Pernah hitung nggak? Nah, kalau Anda yang miris, ada yang penghasilan saya itu cuma 9.000 per jam. Ada juga. Nah, harus tak tanya ini. Perasaan jadi tukang parkir duitnya lebih banyak ya? 2.000 per detik ya? Nggak ada pikir deh, tukang parkir. Kita asumsinya mobil di Surabaya itu 5.000 rupiah per mobil, ya. Mereka kerja santai aja ya. Pokoknya ada 5 mobil aja deh, 5 mobil atau sampai 8 mobil per jam. Sudah berapa? 40.000. Anda lulusan S1 masih kalah sama tukang parkir. Tukang parkir punya bos? Iya. Gak ada. Masih di kategori ini loh tukang parkir. Selevel di bawah, apa di atas Anda masih ya? Ini tak tulis ya, tukang parkir. Ya, nggak maksud saya. Ya, tukang parkir aja penghasilannya lebih gede dari kita loh, jangan salah. Ya, kalau motor ada 15 motor kali kan 2.000-an, 30, lumayan gitu kan. Nah, tapi mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, mereka.
SD pun tukang parkir dapat penghasilan bisa lebih gede dari yang S1 dari saya bilang. Ini kan rata-rata di sini S1 ya kan, ini S1 atau kuliah ya kan dan segala macam. Nah pertanyaan saya satu, mau yang lebih enak enggak hidupnya, tapi agak awalnya ngerintisnya susah, namanya pengusaha. Ini kan pebisnis kan. Pengusaha itu kerjaannya ngapain? Jualan. Jangan ngomong nggak mau jualan jadi pengusaha, ya nggak ada ya bayar kalian, betul nggak? Jualan, promosi, ya, mau itu produknya jasa, ya jasa, produk atau jasa ya, betul ya? Betul. Nah, baru ada dibayar, betul? Nah, di sini perlu namanya membangun customer, dibangun ya. Gak tiba-tiba customer Anda banyak, Anda di awal ngerintis ini nggak punya, masih nol ya, nanti bulan ke depan punya 10, punya 20, 30, setahun Anda punya 120 customer. Sampai sini ngerti ya? Naik. Nah, sampai sini paham ya? Oke, nah Pak, pebisnis itu enaknya apa? Nah, saya kasih tahu, saya dulu 2016, saya mulai bisnis KK Indonesia, saya mulai kenal, mulai ngerintis. Nah, sekarang sudah berjalan 2023. Udah berapa lama? 7 tahun, betul? 7 tahun. Nah, saya awal ngerintis di sini sebulan bonus dari kantor ditransfer itu cuma berapa sih? 30.000. Mulai tahun pertama itu baru merasakan income mungkin 500.000. Kecil, itu bonus ya. Belum lagi kalau Anda jualan langsung, ini bonus. Nah, kalau jualan langsung kan dapat keuntungan, ya kan? Itu masih ada lagi. Nah, tapi seiring saya berjalannya waktu, ini kan tahun pertama. Tahun pertama itu masih merintis pelanggan. Pelanggannya masih sedikit, ya kan? Masih 10, 20, 30, ya jangan minta bonus banyak-banyak. Jualanmu bisa berapa puluh juta, nangkep nggak? Ya kan? Ini jualan paling ya, kalau misalnya closingnya 100-200 ribu, paling mentok 2 juta. Nangkep kan? Ini kan kalau paling mentok 4 juta, anggapnya seperti itu. Nah, Anda punya customer ini kan perlu dibangun, betul kan? Nah, anggaplah Anda bisa dapat untung 15%-nya. 15%-nya aja bisa dapat 600.000. Kan ya lumayan masih ada, dapat tambahan 600.000. Di total mungkin dapat 1 juta, ya kan 300. Apa? Di sini 500, tambah 600, 1 juta. Tapi ini 2017 saya sudah mulai ada kenaikan. Sudah tembus di angka 1,5 sampai 2,5 juta per bulan dari bisnis setelah setahun. Setelah 1 tahun, Pak, perkembangannya gimana? 2018, 2019, 2020, 2021. Ini saya cerita dulu biar nanti nangkep ya. 2022. 2018 sudah mulai ngerasain enak ya, income bisa tembus 4 sampai 6 juta itu sudah pernah ngerasain. Nah, yang istimewa 2019 sudah ngerasain income itu bisa tembus 10 bahkan sampai 20. Kok bisa, Pak? Kok dari angka 500 lompat sampai 4 juta? Karena saya sudah mengikuti alurnya. Saya sudah ngerti polanya ngerjakan bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu nggak dikerjain sendirian. Anda bisa punya partner. Ya, contoh saya orang Surabaya, saya punya partner di Medan, saya punya partner di Jakarta, saya punya partner di Banjar, saya punya partner di Makassar, saya punya partner lagi di Papua misalnya, Papua atau Maluku ya kan. Dan saya punya partner, dan mereka ini sebagai apa ibaratnya perwakilan reseller atau mitra saya di kota tersebut. Saya punya partner ini. Mereka kalau ambil barang juga di kantor cabang masing-masing. Bukan nama saya di Surabaya, sudah mandiri. Nah, itulah bisnis yang saya bangun. Kalau ditanya partner saya sekarang berapa? Ya sudah tembus ratusan. Sudah nggak? Ya saya nggak pernah itu justru. Ya. Tapi yang jelas, apa namanya? Ini ya sampai sekarang ini terus bertumbuh. Gitu. Ya. Keliling luar negeri sudah mulai dari 2018, 19, pandemi sudah nggak ada, lanjut lagi 2023 saya sudah lanjut lagi jalan-jalan. Terakhir kemarin pulang dari Jepang sama Singapura tahun ini. Nah, oke. Singkat cerita, duit sudah banyak, ya. Bagaimana untuk mengolahnya? Masuk ke Kementerian Investor. Anda punya duit nganggur. Saya dapat bonus misal 25 juta.
biaya hidup saya itu tetap dari dulu sampai sekarang itu kurang lebih 3 sampai 5 juta sendiri. Nanti kalau udah menikah tambah lagi mungkin, ya kan? Punya anak. Tahu nggak 3 sampai 5 juta ini masuk akal nggak? Bagi yang masih tinggal sendirian, ditanggung orang tua, nggak bakal sebesar ini. Tak kasih tahu kenapa bisa besar, ya. Listrik air telepon aja 1 juta ada. PLN, air, telepon, pokok iuran-iurannya rumah kebersihan dan segala macam 1 juta itu sudah ada pasti. Wifi, ya kan? Nah itu Anda kalau nggak bayar wifi yang bayar orang tua nggak kerasa ya. Nah, belum lagi kalau Anda misalnya transportasi uang bensin 1 juta bensin untuk mobil. Nah untuk lagi masalah apa? Untuk asuransi berapa? Saya asuransi kurang lebih 2,5 jutaan, 2 jutaan lah, 2 jutaan. Nah terus apa lagi? Nah, banyak ya, beli beras, beli makanan lain-lain itu mungkin bisa 2 juta mungkin, 1,5 lah, 1,5. Ya kalau mau makannya yang sehat ya, kalau makannya Indomie terus yang murah, ya 1,5 juta. Totalnya juga berapa? Betul nggak? Udah dari 5-6 juta itu. Nah, pertanyaan saya satu, Anda tahu nggak? Suatu saat Anda akan mandiri, lepas dari orang tua, yang sudah berkeluarga, ya. Ini nanti kalau sudah ada suami sama istri tambah lagi. Pertanyaan saya, duit 5 juta itu cukup nggak untuk hidup? Ayo, ini 3,5 loh. Mana tadi? 3 juta loh. Nanti Anda, suami istri, tetap harus bekerja. Kalau Anda nggak perlu cara kerja, nggak akan selamanya bekerja seumur hidup. Kenapa? Duit minus terus. Saya utang sana belum lunas, yang sana pinjaman belum beres. Ya Pak, karena hanya berkutat dengan 3 juta ini tadi, berharap gaji naik, nggak bisa. Yang saya lakukan apa? Ini sharing ya. Yang saya lakukan adalah saya kerjanya double. Saya guru les. Guru les itu maksud di sini ya, nggak ada bos. Saya guru ngajar di sekolah juga, Saya guru matematika. Kategorinya di mana? Kayak part time. Tapi saya tetap dibayar, ya oke lah karyawan ya. Jadi ini saya self employee, ini saya employee di sekolah, saya taksi online, mobil ya, Grab, kayak gitu. Ini termasuk self employee, taksi online. Lumayan ya, guru les 1 bulan dapat 2 juta, sekolah bisa dapat 3 sampai 6 juta, yang terakhir saya sampai 6 juta. Nah terus taksi online ini per bulan bisa 4 juta, total berapa? Ya oke lah, dapat 10 lah ya. Dapat 10 juta. Kecil apa besar? Kecil atau besar? Kecil saya. Kenapa? Tak kasih tahu. Hutang saya 2015 saya tuh bikin bisnis, ya. Saya bikin bisnis restoran. Intinya ada kerugian karena bangkrut. Plus saya juga ketipu diajak bisnis orang, ya orang kan lihat tuh saya bikin restoran ada duit lah, ya kan, ditawarin bisnis ayam potong dan segala macam, potong kok saya harus menanggung kerugian 250 juta. Pertanyaan saya, ini 10 juta masih dikeluarin biaya hidup dan ini anggaplah masih ada sisa